Semakin aku pasrah justru malah bertambah parah. Mulutnya mulai menganga dan menjulurkan lidahnya. Perlahan lidah itu mulai menyapu pipiku dan berakhir sampai ke mata. Jijik sekali merasakan apa yang telah dilakukan makhluk ini terhadapku. Air liurnya menempel dan terasa sekali hembusan nafas yang keluar dari mulutnya, sehingga menimbulkan bau yang amat busuk. Seketika itu perutku merasa sangat mual dan tanpa sadar aku muntah. Hanya air dan sisa makanan yang kumuntahkan. Perut masih saja mual karena bau busuk ini sungguh sangat-sangat menyengat. Bukan hanya sekali, namun aku berkali-kali memuntahkan semua yang ada di dalam perutku hingga membuat tenggorokanku menjadi sangat kering. Dengan menundukkan kepala, aku berkata dengan sisa tenaga, "Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku." Makhluk itu hanya mengeram dan terus menatap tajam ke arahku. "Tolong lepaskan aku, Raka!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Tetap di Sini. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Pengalaman ini dikisahkan langsung oleh narasumber atau pelaku cerita tersebut. Gunung Sindoro menjadi saksi bisu cerita keempat remaja yang mendapatkan gangguan di saat melakukan pendakian pertama mereka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tetap di sini. Pendakian ini adalah pendakian perdanaku bersama ketiga temanku. Aldi, Rama, Raka, dan aku hanya satu-satunya wanita di pendakian ini. Aku ingin membagikan kisahku saat mendaki di Gunung Sindoro. Sebenarnya aku malu menceritakannya, tapi setelah aku pikir-pikir, ini bisa menjadi pembelajaran untukku dan untuk teman-teman pendaki lainnya, agar tidak terjadi kejadian seperti yang aku alami. Kami mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Sindoro. Awalnya saat mulai mendaki tak ada yang ganjil selama aku melakukan pendakian di gunung ini. Namun, masalah itu datang saat kami berhasil sampai di puncak Gunung Sindoro. Aldi, Raka, dan Rama segera membongkar tenda. Setelah tenda berdiri, kami merapikan dan menyusun tenda serta tas ransel kami masing-masing. Kompor dinyalakan dan Aldi memasak air panas untuk membuat kopi dan juga susu kesukaanku. Kami berempat memandang takjub pemandangan ini. Sunset yang sangat indah dan tak bisa berkata-kata lagi. Selain indah, indah dan indah. Matahari telah tenggelam, langit pun berubah menjadi gelap dan digantikan oleh taburan bintang yang bertaburan di setiap mata memandang. Setelah itu kami berempat menyantap masakan yang telah dibuat oleh Rama. Perut telah terisi penuh, akhirnya mata pun terasa amat mengantuk. Udara di atas sini memanglah sangat dingin. Kami berempat pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan bergegas tidur. Namun malam itu, mataku sangat sulit untuk dipejamkan. Udara yang dingin membuatku sulit sekali untuk tidur malam itu. Kami tidur berempat di dalam tenda. Aku berada di paling dalam, di sampingku ada Aldi, Raka, dan Rama berada dekat pintu tenda. Kurasakan sesuatu bergerak dari arah belakang. Kulihat tangan Aldi memelukku. "Lo ngapain, Al?" "Sorry Han, gue kedinginan," jawabnya dengan tangan yang semakin erat memeluk tubuhku. Aldi sangat tampan. Banyak wanita yang tergila-gila padanya. Ya mungkin termasuk aku salah satunya. Aku memang menyukai Aldi, tapi aku tak berani mengungkapkannya. Jadi biarlah aku pendam rasa ini dalam-dalam.
Malam semakin larut, udara semakin terasa dingin dan angin semakin bertambah kencang. Ini kurasakan karena tenda kami berguncang tanpa henti. Saat itu Aldi semakin erat memelukku dan kali ini ia merapatkan tubuhnya lebih dekat lagi. Aku yang tergila-gila padanya hanya bisa diam dengan pelukan Aldi. Aku merasa sangat nyaman. Kini aku dapat merasakan nafasnya berada tepat di leherku. Aku merinding namun aku suka sensasinya. Tak lama kemudian tangan Aldi mulai masuk ke dalam baju yang kukenakan. Nafasnya semakin terasa dan semakin dekat. Aku hanya bisa diam menerima perlakuan Aldi malam itu. Kurasakan tangan Aldi sangat dingin menempel tepat di atas perutku. Jari-jarinya meraba perlahan. Semakin lama tangan Aldi sudah menyesuaikan suhunya dan sekarang yang terjadi adalah belayan hangat dari orang yang aku idam-idamkan. Aku sempat memberi penolakan, namun yang terjadi adalah aku justru menikmati perlakuan itu. Tubuh kami semakin rapat, deru nafas yang kurasakan kini berubah menjadi kecupan-kecupan mesra yang mendarat di area leher sampai telingaku. Nafasku mulai tak teratur di saat Aldi mulai memainkan jari-jarinya di area sensitifku. Aku terus saja memejamkan mataku dan menikmati apa yang dilakukan Aldi, sampai di mana aku merasa ada sesuatu yang mengganjal dari arah belakang. Iya, itu berasal dari joninya Aldi. Tanganku dituntun Aldi dan diarahkan pada joninya, tapi aku menepis tangannya dan menolaknya. Kenapa lo nolak, Han? Sorry Al, gue gak bisa lakuin ini. Udah ya, gue mau tidur. Posisiku kini agak berjarak dengan Aldi, namun Aldi tetap saja memaksaku untuk kembali melanjutkan hal tersebut dengan beralasan tubuhnya yang kedinginan. Mungkin tidak mengapa jika hanya berpelukan saja toh. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku membiarkan Aldi kembali memeluk tubuhku, namun lagi-lagi ia memainkan area sensitifku. Aku kembali diam dengan perlakuan yang ia berikan, entah karena aku sangat mengaguminya atau justru karena aku memang bodoh. Aku kembali terhanyut dalam permainan yang Aldi berikan. Mataku pun kembali terpejam. Tiba-tiba aku mendengar seperti suara orang yang sedang berbisik dari luar tenda. Kupertegas sekali lagi dari mana suara itu berasal. Suara itu semakin jelas terdengar di telingaku. Ku coba untuk membuka mataku dan memberitahukan hal ini kepada Aldi. Al, lo dengar suara nggak? Lo dengar apa sih? Gak ada suara apa-apa. Aku menjadi sangat panik dengan apa yang ku dengar. Suara ini sangat menggangguku. Bukan hanya itu saja, aku mendengar suara langkah kaki yang terseok-seok mengelilingi tenda kami. Aldi, itu siapa? Aldi tidak menjawab. Matanya hanya melihat ke arah atap tenda. Entah apa yang sedang ia lakukan. Melihat hal ini aku menjadi semakin panik. Tiba-tiba, kau tetap di sini. suara itu berasal dari mulut Aldi. Melihat hal ini aku menjauh dari Aldi. Aku menjadi ketakutan dan melayangkan tamparan keras ke wajah Aldi. Tubuh Aldi melenting dan mencondongkan dadanya ke atas. Setelah itu Aldi tersadar disusul dengan batuk yang sangat kering. Aldi, lo kenapa? Gue gak kenapa-napa kok. Set dah, pipi gue kok sakit banget ya. Keringat terlihat bercucuran dan membasahi wajahnya seperti orang yang kebingungan. Tatapan matanya kosong dan bertingkah seperti orang bodoh. Al, lo baik-baik aja kan? Gue baik-baik aja kok. Emang gue kenapa sih? Udah gak usah dibahas. Gue ngantuk mau tidur. Aku segera membaringkan tubuhku dan meninggalkan Aldi. Ia masih saja duduk dan terus menghadap ke atap tenda. Aku tidur membelakanginya karena aku takut dengan apa yang baru saja terjadi pada Aldi. Suara yang keluar dari mulutnya jelas-jelas itu bukan suara Aldi. Suara itu lebih mirip dengan suara wanita parubaya. Aku mencoba untuk memejamkan mataku, namun tetap saja aku tidak bisa tidur malam itu. Suara itu benar-benar sangat mengganggu pikiranku. Siapa yang tadi ada di dalam tubuh Aldi? Entah berapa lama aku terdiam dalam lamunan. Tanpa terasa mataku mulai terpejam dan aku tertidur pulas. Setelah menikmati keindahan di puncak gunung, kami segera bergegas packing peralatan dan berencana turun sore itu juga.
karena salah satu dari kami ada yang bekerja esok harinya. Raka memimpin paling depan, disusul aku, kemudian Aldi dan Rama berada di paling belakang. Baru saja kami meninggalkan puncak Gunung Sindoro, angin mendadak menjadi sangat kencang dan hujan pun datang. Kami segera membongkar tas ransel dan memakai jas hujan kami masing-masing. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali dengan langkah yang sangat hati-hati. Langkah kaki kami terhenti di sebuah persimpangan. Ada 2 pohon besar yang berdiri tegak di antara pohon-pohon lainnya. Pohon ini amat aneh menurutku. Batangnya yang besar serta mempunyai banyak cabang. Cabang-cabang ini memayungi seolah-olah seperti gerbang menuju dimensi lain. Aku tak mengingatnya sewaktu kami mendaki dan aku tak merasa pernah melewati pohon tersebut. Apakah ini benar jalan menuju kaki gunung? Kami sempat bingung dengan 2 pohon besar tersebut dan memutuskan untuk berhenti sejenak di tempat ini. Raka, tadi waktu kita naik ada pohon ini gak sih? Gue baru mau tanya sama lu, Han. Gue gak yakin kalau ini jalannya sih, tapi gak ada jalan lain. Kanan kita jurang. Terus kita mau lewat mana nih? Mau gak mau kita harus melewati pohon ini, karena ini jalan satu-satunya. Gimana, Al? Gue ikut aja lah. Gue harus cepet-cepet sampai malam ini. Besok gue harus masuk kerja, Ram. Jawab Aldi. Setelah perdebatan singkat, akhirnya kami memutuskan untuk melewati pohon besar tersebut. Rama berjalan paling depan, disusul aku, Aldi dan Raka berada di paling belakang. Suasana mendadak menjadi amat sunyi. Hujan serta angin mendadak terhenti dan digantikan dengan kabut sore itu. Keanehan mulai terasa saat itu. Ini ditunjukkan oleh bulu tengkuku yang mulai meremang. Terdengar jelas suara gamelan di telingaku. Bau mistis menyelimuti tempat ini. Seketika kepalaku terasa sangat pusing dan tiba-tiba pandanganku mulai gelap. Rama yang ada di depanku seketika melihat ke arahku. Menurutnya saat itu aku sedang menari seperti seorang penari sinden dan menyanyikan tembang Jawa. Rama sangat tercengang melihat apa yang tengah terjadi padaku saat itu. Ia tahu kalau aku tidak bisa berbahasa Jawa. Aku bernyanyi dengan lugas dan diiringi dengan gerakan tari yang gemulai. Menurut Rama, aroma mistis sangat terasa di saat aku mulai berdiri dan menatap tajam ke arah Aldi. Rama melihat Aldi, tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik, lalu tubuh Aldi terhempas dan tergeletak di tanah. Rama menghampiri Aldi, ia diam tak bergerak. Matanya melotot dan sangat menyeramkan. Raka mencoba menyadarkanku, namun aku tetap berlagak seperti seorang penari dan terus menyanyikan lagu dalam bahasa Jawa. Rama dan Raka mencium bau bunga sangat menyengat yang dirasakannya saat itu. Kabut tebal dan suara tapak kaki mulai berdatangan. Entah ada di mana kami ini. Ku dengar Raka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tangannya memegang kepalaku. Seketika itu juga makhluk yang merasukiku menjerit sejadi-jadinya dan aku ambruk di pelukan Raka. Panas! Panas! Teriak makhluk yang merasuki tubuhku. Rama yang mendengar teriakan itu dari mulutku, seketika itu jantungnya berdebar sangat kencang. Suasana kembali hening. Hanya kabut tebal yang tetap berada di tempat ini. Tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan. Rama dan Raka yang mendengar itu mempunyai firasat buruk setelah mendengar suara itu. Rama mencoba memapah tubuh Aldi namun sulit sekali digerakkan. Tubuhnya sangat kaku, bahkan hampir seperti batu yang keras. Matanya melotot dengan tatapan kosong. Al, sadarlah, lo harus bisa melawannya. Sadar, Al. Bisik Rama di telinga Aldi. Aku yang saat itu sudah tenang, kini mulai bereaksi lagi. Tubuhku menggelijang dengan wajah yang menghadap ke atas. Jari-jari tangannya menekuk seperti ranting pohon tiba-tiba. Aku tresno karo awak bocah iki. Lan dhewe melu aku. Suara itu berasal dari mulutku yang sedang kerasukan lagi. Apa yang Ani katakan? Tanya Rama pada Raka. Raka terdiam, seketika wajahnya menjadi pucat dan sangat panik. Ini gawat.
Makhluk ini menginginkan tubuh Hani. Rama sangat ketakutan melihat ini semua. Kepalaku perlahan menoleh ke arah Aldi. Mataku melotot dan terus menatap Aldi sambil berkata, "Kowe melu aku." Suara itu kembali terlontar dari mulutku. Keadaan menjadi sangat mencekam. Aku dan Aldi benar-benar berada di bawah pengaruh makhluk yang ada di dalam tubuhku dan juga Aldi. Rama dan Raka sangat panik dan ketakutan. Mengapa ini bisa terjadi pada kami? Apa yang telah kami perbuat sehingga kami bisa mendapatkan teror seperti ini? Ucap Rama dalam hati. Tanganku tetap mengarah pada Aldi. Rama melihat tatapan mataku saat itu penuh dengan amarah. Menurutnya suara yang keluar dari mulutku seperti suara wanita parubaya. Rama masih tak mengerti atas apa yang aku dan Aldi lakukan di gunung ini, hingga kami mendapatkan gangguan seperti ini. Raka kembali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kebetulan ia seorang yang mengerti soal agama, tidak sepertiku yang tak terlalu hafal ayat-ayat suci. Menyesal memang jika berada di posisi seperti sekarang ini. Setelah Raka membacakan ayat-ayat suci tersebut, keadaan sedikit membaik. Aku dan Aldi menjadi normal kembali. Kepala gue sakit. Gue di mana? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Mengapa sakit sekali rasanya? Rama segera memberikan air padaku dan Aldi berdua. Setelah itu aku kembali menanyakan apa yang baru saja terjadi. Mengapa bisa sampai terbaring di tanah seperti ini? Raka mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Kalian jangan bengong ya. Tetap fokus dan berdoa, ungkap Rama pada kami berdua. Kami putuskan untuk beristirahat sejenak di tempat ini karena keadaan mereka sangat-sangat kelelahan. Aku mengawasi sekitar hutan ini yang sudah ditutupi oleh kabut tebal. Langit sudah semakin gelap. Hanya ada cahaya sinar dari rembulan malam itu. Suasana di tempat ini memang sangatlah mistis. Namun Rama tidak begitu khawatir lagi karena aku dan Aldi sudah kembali seperti semula. Lo berdua baik-baik aja kan? Udah mendingan kok. Cuma agak pusing aja kepala gue. Gimana kalau kita bongkar tenda dan istirahat dulu? Lo berdua kan masih pusing. Gue takut malah nanti kenapa-napa di jalan. Gimana? Jangan. Kita harus lanjutin jalan. Gue besok harus kerja, Ram. Lo gak boleh egois gitu dong, Al. Lo lihat keadaan Hani juga lah. Dia kan juga lelah sama kayak lo. Gak bisa. Pokoknya kita harus tetap lanjutin perjalanan kita malam ini juga. Kalau kalian mau tetap di sini, biar gue turun sendirian. Udah, jangan debat. Kita istirahat sebentar lagi. Kalau keadaan udah membaik, kita lanjutin perjalanan turun. Gimana? Tegas Rama melerai perdebatan Raka dan Aldi. Rama cuma gak mau kalau Raka dan Aldi sampai bertengkar. Kita semua kelelahan. Apalagi kami baru saja diteror makhluk yang ada di gunung ini. Kami beristirahat hampir setengah jam dan lagi-lagi Aldi mengajak untuk melanjutkan kembali perjalanan. Akhirnya kami berempat melanjutkan kembali berjalan di hutan ini. Aldi yang ingin cepat-cepat sampai di kaki gunung berjalan paling depan, disusul Raka, aku dan Rama berada di paling belakang. Malam yang sangat dingin dan kabut tebal kembali kami lalui. Bulan bersinar terang namun sinarnya tak bisa menembus selebatnya kabut yang ada di hutan ini. Langkah demi langkah kami lalui, tak sadar tiba-tiba Rama menabrak tubuhku. Han, kenapa berhenti? Aldi, Ram. Aldi kenapa diam di sana? Ungkapku yang sangat terkejut melihat Aldi mematung di tengah trek. Dengan perlahan Raka menghampiri Aldi. Al, lo kenapa? Aldi tak bergeming, ia tetap saja mematung tanpa bergerak sama sekali. Rama yang penasaran mencoba mendekatinya. Aldi terus menatap ke arah depan dengan wajah yang sangat pucat. Entah apa yang ia lihat di depan sana. Tiba-tiba, Ram, gendruwo, Ram. Seketika itu bulu kuduku kembali merinding. Aku menatap ke arah depan tapi aku tidak melihat apa-apa di depan sana. Rama mencoba menenangkan Aldi. Gak ada apa-apa.
Lo istighfar dan terus berdoa, jangan bengong. Tapi gue takut, Ram. Dia ngeliatin gue terus. Lo berdoa terus ya, Al. Dan lagi-lagi, ternyata aku melihat penampakan yang menyeramkan. Aku hanya bisa berjongkok dengan menutupi wajah dengan kedua tangan. Ada pocong, Ram. Gue takut. Ungkapku yang terus saja menundukkan wajah dan menangis. Istighfar, Han. Istighfar. Rama terus saja menenangkanku dan juga Aldi. Rama sama sekali tidak melihat apa yang kami berdua lihat. Raka yang kesal berdiri dan berjalan ke arah kabut tebal lalu, "Woi, jangan ganggu kawan gue. Keluar lo kalau berani." teriak Raka dengan lantang dan menggenggam sebilah parang yang ia bawa di tangan kanannya. Wajahnya sangat marah dengan nafas yang tersengal-sengal. Teriakan Raka menggema di tempat ini. Setelah itu, keadaan menjadi amat sunyi, tapi aku merasa jika ada yang tidak beres dan akan terjadi sesuatu pada kami berempat. Ya Allah, lindungi aku dan ketiga sahabatku. Mungkin aku telah melakukan kesalahan di tempat ini. Aku minta maaf dan selamatkanlah kami. Amin. Aku terus berdoa sebisaku. Tiba-tiba, Pergi kau, pergi. Jangan dekati aku, pergi. Aldi berteriak histeris dan terus menatap ke depan. Aku hanya bisa menangis dengan wajahku himpit dengan kedua belah lutut seperti orang yang sedang meringkuk. Raka tak henti-hentinya berteriak dan menantang makhluk yang entah ada di mana. Karena Rama dan juga Raka tak melihat apapun di hutan ini. Dengan keadaan seperti ini, Rama menjadi sangat panik, tapi mereka tidak mau menambah beban di tim kami. Kami tetap fokus dan terus berdoa dalam hati. Al, lo masih bisa jalan kan? Masih, Ram, tapi gue takut. Malah gitu gak mau pergi dari sana. Lo harus tetap fokus ya, Al. Jangan sampai putus berdoa. Raka, lo bantu Hani. Kita harus tetap bergerak. Raka segera berlari dan menghampiriku. Parang yang ia bawa tetap digenggam dengan tangan kanannya. Kami berempat tetap melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Sindoro. Baru saja kami melangkahkan kaki, tiba-tiba hujan kembali mengguyur hutan yang lebat ini. Kabut semakin pekat dan menutupi jarak pandang kami. Rama terus memapa Aldi. Ia terus saja ketakutan dan memeluk tangan Rama dengan sangat erat. Hujan begitu lebat ditambah lagi angin yang bertiup sangat kencang, membuat Rama menjadi kesulitan berjalan dan memapa. Aldi pun tak bisa diam karena dia masih saja ketakutan dengan sosok yang ia lihat di tempat ini. Dengan sangat perlahan kami melewati bebatuan bercampur tanah yang tersapu oleh aliran air hujan. Ram, malu gitu ngikutin kita terus. Dia ada di pohon besar itu. Gue takut, Ram. Ungkap Aldi berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan karena sosok yang ia lihat. Aldi terus saja berjalan mundur dan berlari ke bawah menghindar pohon besar yang berada agak berjarak denganku. Aldi, berhenti! Rama terus mengikuti Aldi dari belakang. Langkah kakinya terhenti setelah melihat sebuah perkampungan. Ada beberapa bangunan tua yang terbuat dari kayu dan berjarak dari rumah satu ke rumah lainnya. Hal ini membuat Rama bingung. Bagaimana mungkin ada perkampungan di gunung ini? Perlahan Rama berjalan melewati sebuah gapura yang terbuat dari bambu. Mata Rama melihat sekeliling perkampungan ini dan mencari Aldi. Rama, kesini! Teriak Aldi. Aldi tengah berdiri di depan rumah tersebut dan berteduh dari derasnya hujan malam itu. Rama segera berlari mendekat ke arahnya. Sesampainya di rumah tersebut, ia baru menyadari. Al, Hani dan Raka di mana? Mereka berdua ketinggalan di belakang, Al. Udah, lo tenang aja sih, Ram. Hani pasti aman dengan Raka. Memang Raka pemberani, tapi tetap saja Rama tidak menyangka telah meninggalkan kami berdua karena terlalu panik akan keadaan. Aldi, Rama jadi tidak memperhatikan keberadaanku dan Raka di belakang. Hujan begitu lebat dan kilatan petir menyambar tanpa arah. Suara gemuruh pun menggelegar dan menggema menambah mencekam berada di tempat ini. Kabut yang kian lama bertambah pekat sampai-sampai Rama tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana keadaan kedua sahabatku? Al,
Kita harus mencari Hani dan Raka. Lo tenang aja sih, Ram. Gue yakin mereka berdua gak bakalan kenapa-napa. Rama berpikir mengapa Aldi begitu yakin dengan keadaan aku dan Raka. Ia terlihat sangat tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara kita di sini aja. Yang punya rumah baik. Beliau sedang ke dalam mau ambilin makanan dan minuman. Al, apa lo gak curiga ada kampung di gunung kayak gini? Udahlah. Lo dengerin apa kata gue aja. Lagian gak mungkin ada setan bisa punya rumah dan sebanyak ini. Lo lihat kan kalau di sini perkampungan, jadi gak mungkin kalau ini kampung setan. Kampung setan. Mendengar penjelasan dari Aldi, Rama terkejut dan jadi teringat apa yang dikatakan Raka. Kalau di Gunung Sindoro ada yang namanya kampung setan. Lalu apakah ini yang dimaksud oleh Raka? Rama segera mengajak Aldi untuk pergi meninggalkan tempat ini. Al, kita harus pergi dari tempat ini. Ini bukan dunia kita. Kita berdua udah masuk wilayah mereka. Setelah menjelaskan pada Aldi, Rama segera menarik tangannya, namun Aldi hanya diam. Ia tetap saja duduk di bangku panjang yang terbuat dari bambu. Lalu pintu rumah itu terbuka. Wanita parubaya keluar dari rumah tersebut dengan membawa buah-buahan dan juga air yang ditaruh dalam kendi berwarna hitam. Wanita itu berambut panjang dan diuntai persis seperti konde, dengan tusukan rambut berhias khas orang pribumi pada umumnya. Badannya sudah bungkuk namun terlihat bugar. Ini kuperhatikan dari cara ia berjalan ketika keluar dari dalam rumahnya. Wanita parubaya itu menaruh buah dan minuman di samping Aldi, kemudian menawarkan suguhan itu untuk disantap. Silakan dimakan. Ini buah hasil dari perkebunan nenek. Iya, Nek. Terima kasih banyak. Nenek tinggal sebentar ya. Nenek mau menyiapkan makanan untuk kakek juga kalian. Ungkapnya kemudian pergi meninggalkan Rama dan Aldi. Setelah wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah, suasananya sangatlah berbeda ketika ia berada di sini tadi. Mengapa ketika wanita itu ada hujan yang turun tak terdengar sama sekali, dan ketika wanita parubaya itu pergi, hujan dan juga gemuruh kembali menggema di hutan ini? Siapa sebenarnya wanita parubaya itu? Dan aku ada di mana saat ini? Gumam Rama dalam hati. Dari dalam rumah Rama mendengar sebuah percakapan. Suara ini seperti suara wanita parubaya itu dan juga suara laki-laki. Mereka berbicara menggunakan bahasa Jawa. Rama sangat curiga dengan pembicaraan mereka dan terus saja menguping. Apa yang sebenarnya mereka berdua rencanakan? Ucap Rama dalam hati. Suara itu kadang berbisik, kadang bernada marah dan juga tertawa yang terbahak-bahak. Hanya beberapa saja yang bisa Rama dengar tentang pembicaraan mereka berdua. Ono panganan ning ngarep. Ojo ngantek lunga. Ada makanan di luar, jangan sampai pergi. Setelah itu wanita parubaya dan juga laki-laki tersebut tertawa terbahak-bahak. Pangananku. Aku benar-benar ketakutan melihat penampakan pocong tersebut. Wajahnya hancur dengan berlumuran darah serta banyak belatung yang menempel di wajahnya. Matanya melotot dan marah. Han, ayo kita harus tetap berjalan. Pinta Raka. Dengan dibantu Raka, aku terus berjalan dan aku terkejut saat tersadar bahwa aku hanya berdua dengan Raka. Aldi dan Rama pergi kemana? Rama berlari ke bawah menyusul Aldi. Sepertinya mereka melihat sesuatu. Kita harus cari mereka. Raka berjalan paling depan sedangkan aku mengikutinya dari belakang. Hujan masih saja turun dengan sangat lebat. Mengapa keadaan ini terjadi menimpaku? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang aku dan Aldi lakukan di puncak gunung ini? Ya Allah, maafkan kehilafanku. Aku mengaku salah karena telah melakukan perbuatan tak senonoh di tempat ini. Tolong maafkan kesalahanku dan selamatkanlah kami. Aku terus berdoa dalam hati selama perjalanan ini dan aku sangat menyesal telah melakukan itu hanya karena aku terlalu mengagumi laki-laki yang aku sukai.
Kami menyusuri hutan yang semakin lebat karena sudah mencapai batas vegetasi dari mulai kami bertemu dua pohon besar tersebut. Jalur yang kami lalui ini adalah jalur yang asing bagiku, karena aku sama sekali tidak mengingat jalur ini sewaktu kita mendaki tadi. Tapi apa boleh buat, karena hanya jalur inilah satu-satunya yang mudah untuk kami lalui. Perjalanan kami teruskan mengikuti jalan setapak yang dialiri oleh air hujan yang lebat. Jas hujan yang aku pakai sudah tidak bisa lagi melindungiku dari tempat ini, justru malah memperlambat pergerakan dan penglihatanku. Di depan sana aku melihat ada sosok bayangan berwarna putih yang melintas. Mungkin tak jelas sosok tersebut karena terlalu cepat dan juga terhalang kabut. Kak, di depan sana gue kayak ngeliat sesuatu deh. Iya, gue tahu kok, Han. Udah, lo jangan bengong ya, dan banyak-banyak berdoa. Jawab Raka kemudian terus berjalan dengan tetap menggenggam sebilah parang yang ia bawa di tangan kanannya. Melihat penampakan tadi membuatku jadi semakin takut dan menjadi sangat panik. Entah sosok apa itu, seketika aku jadi membayangkan penampakan pocong yang tadi aku lihat. Petir menyambar pepohonan dan mengeluarkan suara yang keras. Telingaku sangat sakit mendengarnya. Bersamaan dengan suara itu, tiba-tiba sosok pocong sudah berdiri persis di hadapanku. Seketika tubuhku terjatuh, kakiku gemetar dan detak jantungku semakin bertambah cepat. Bagaimana mungkin sosok ini bisa ada persis di hadapanku? Raka, tolong aku. Aku mencoba menjauh dengan cara merangkak mundur dan terus saja menghindar. Penampakan ini hanya dia mematung dengan mata melotot serta wajah yang dilumuri darah juga belatung. Terus saja aku merangkak dan berhasil menjauh. Tiba-tiba pocong tersebut melompat dan kini sosok itu sudah berada kembali di hadapanku. Pergi, pergi, jangan dekati aku, pergi. Aku terduduk di tanah dengan posisi tubuhku menghadap ke depan dan bertumpu pada kedua tanganku. Aku tak bisa memalingkan wajahku dari penampakan pocong tersebut, namun aku terus mencoba menghindar dan terus menghindar. Habis sudah tenagaku, kakiku gemetar hebat dan dengan nafas tersengal-sengal. Mengapa penampakan ini tak mau hilang dari pandanganku? Dengan sisa tenaga aku terus mencoba menjauh. Rasa takut benar-benar membunuh kesadaranku sampai akhirnya aku memutuskan untuk memejamkan mata. Ya Allah, lindungi aku dari godaan makhluk ini. Aku sangat takut. Aku terus berdoa untuk keselamatanku. Mataku tetap terpejam, namun semakin aku mencoba untuk menutup mata, sosok ini justru makin jelas terlihat dan mendekatkan wajahnya di hadapanku. Dengan sekuat tenaga aku menghalau wajahnya yang semakin mendekat menggunakan kedua belah tanganku. Namun tetap saja makhluk ini malah semakin mendekat, bahkan aku bisa mencium bau busuknya. Semakin aku pasrah justru malah bertambah parah. Mulutnya mulai menganga dan menjulurkan lidahnya. Perlahan lidah itu mulai menyapu pipiku dan berakhir sampai ke mata. Jijik sekali merasakan apa yang telah dilakukan makhluk ini terhadapku. Air liurnya menempel dan terasa sekali hembusan nafas yang keluar dari mulutnya, sehingga menimbulkan bau yang amat busuk. Seketika itu perutku merasa sangat mual dan tanpa sadar aku muntah. Hanya air dan sisa makanan yang kumuntahkan. Perut masih saja mual karena bau busuk ini sungguh sangat-sangat menyengat. Bukan hanya sekali, namun aku berkali-kali memuntahkan semua yang ada di dalam perutku hingga membuat tenggorokanku menjadi sangat kering. Dengan menundukkan kepala aku berkata dengan sisa tenaga, Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Makhluk itu hanya mengeram dan terus menatap tajam ke arahku. Tolong lepaskan aku, Raka. Yang membuatku aneh, Raka tidak ada di tempat ini. Kemana perginya Raka? Padahal aku sangat membutuhkan kehadirannya saat ini. Raka, lo di mana? Jangan tinggalin gue. Mengapa ini terjadi pada diriku? Kemana teman-temanku saat ini? Aku sangat takut dan tak sanggup lagi untuk melanjutkan ini sendirian. Aku hanya menangis. Tiba-tiba ada sosok tangan yang berlumuran darah sedang berusaha memelukku dari belakang. Aku hanya bisa menangis sambil menggerak-gerakkan tubuhku ke kiri dan ke kanan. Tenagaku sudah benar-benar terkuras habis. Ada apa lagi ini? Mengapa tak henti-hentinya penampakan ini menggangguku?
lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Aku mohon. Tangan ini justru semakin erat memeluk tubuhku. Aku tetap berusaha melepaskan pelukannya dengan sisa tenaga yang aku miliki. Meski semua terasa sia-sia, aku tengah diteror oleh penampakan pocong dan tangan yang berlumuran darah. Dari kejauhan aku mendengar sesuatu, namun aku tak tahu dari mana asal suara itu. Namun semakin lama suara itu semakin terdengar dan Hani, Han, aku di sini. Tolong aku. teriakku dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya. Aku terus mencari dari mana suara itu berasal. Kabut serta hujan yang amat deras membuat pendengaranku menjadi agak terganggu. Belum lagi dua makhluk ini yang terus meneror dan sepertinya takkan melepaskanku begitu saja. Hani, Han, Hani. Sebentar, aku kenal suara ini. Iya, ini adalah suara Raka. Raka, aku di sini. Tolong aku, Raka. Hani, Han. Suara Raka semakin jelas terdengar di telingaku. Aku mencoba terus berontak dan membuka kedua belah mataku. Lo kenapa, Han? Tanya Raka yang tengah memelukku dari belakang. Raka, ini bener lo kan? Iya, ini bener gue. Lo kenapa tadi teriak-teriak? Aku menjelaskan pada Raka tentang apa yang telah kulihat tadi. Betapa mengerikan penampakan pocong dan juga makhluk yang berlumuran darah itu menerorku. Raka menenangkanku dan menyuruhku untuk terus berdoa karena menurutnya tidak ada apa-apa dan aku hanya berteriak-teriak sambil menutup mata. Namun apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata dan aku sangat ketakutan. Lo masih kuat jalan kan? Masih, Kak. Gue cuma agak lemes saja. Raka membantuku untuk berdiri dan setelah itu kami melanjutkan kembali perjalanan mencari Aldi dan Rama. Dengan perlahan aku berjalan dibantu oleh Raka. Penampakan yang tadi aku lihat terus saja membayangiku. Rasa takut akan hal itu membuat tubuhku menjadi gemetar dan lemas. Raka yang mengetahui kondisiku tetap memapahku dengan sangat hati-hati. Raka, terima kasih karena kau telah membantuku. Gumamku dalam hati. Aku terus berjalan menyusuri hutan ini gelap dan tertutup kabut tebal. Dari dalam kabut aku kembali melihat sosok bayangan putih yang berterbangan dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Aku memberitahukan hal ini pada Raka. Namun lagi-lagi Raka memintaku untuk terus berdoa dalam hati dan melanjutkan berjalan. Dengan perasaan takut aku memejamkan mataku, ku genggam erat-erat tangan Raka. Raka yang mengetahui ketakutanku mencoba mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, langkah kami terhenti ketika mendengar suara gamelan ini. Sayup-sayup mulai terdengar suara wanita yang sedang bernyanyi serta diiringi musik gamelan yang piawai menggema di hutan ini. Seketika suasana mistis menjadi sangat terasa. Tengkuku kembali meremang dan langkah kaki terasa sangat berat untuk melangkah. Raka, lo dengar suara itu? Iya, gue dengar. Lo jangan bengong ya, Han. Jangan sampai putus doa. Pinta Raka dengan terus berjalan memapahku. Langkah kaki kami berdua mulai tak beraturan. Kami berjalan sangat cepat bahkan sedikit berlari. Suara musik dan alunan tembang lagu dalam bahasa Jawa semakin jelas terdengar dan makin bertambah kencang. Seakan-akan terasa sangat dekat dengan kami berdua. Aku yang sedari tadi memejamkan mata kini tidak bisa kulakukan karena takut terjatuh jika harus berjalan seperti ini. Bayangan-bayangan putih kembali terlihat di sisi kiri dan kanan kami. Aku terkejut ketika Raka mendadak berhenti. Matanya melihat tajam di antara kabut dan hujan lebat. Ternyata aku melihat sosok pocong yang berdiri tepat di ujung jalan. Raka, gue takut. Jangan takutan. Gue gak bakal ninggalin lo. Tegas Raka. Setelah berbicara, Raka berlari menghampiri penampakan tersebut dengan membawa parang yang digeggamnya. Lo tunggu di sini. Allahu Akbar. Raka berteriak dengan sangat lantang dan melayangkan sabetan parangnya ke arah penampakan pocong tersebut. Setelah itu penampakan tersebut menghilang, namun suara gamelan serta tembang lagu masih saja terdengar. Cekikikan tawa menggema di antara pepohonan yang masih tertutup oleh kabut. Tawa yang meledek dan juga menyeramkan. Hani,
cepat ke sini. Teriak Raka melambaikan tangannya. Dengan cepat aku berlari menghampiri Raka. Sekarang kita harus gimana, Kak? Gue takut. Gue mau pulang. Aku merajuk dan meminta pulang. Aku tak kuat dengan semua penampakan-penampakan yang ada di hutan ini. Sabar ya, Han. Kita pasti pulang. Kita harus temukan Aldi dan Rama dulu. Raka kembali menarik tanganku untuk kembali berjalan. Sedangkan Rama di desa itu memiliki firasat buruk tentang wanita parubaya pemilik rumah itu. Al, kita harus keluar dari tempat ini. Firasat gue gak enak sama tempat ini. Lo kenapa sih, Ram? Yang punya rumah aja Rama. Masa lo mikir kalau tempat ini tempat aneh? Otak lo kali yang aneh. Jawab Aldi, tangannya mengambil buah yang disediakan oleh wanita tua tersebut. Maksud lo apa sih, Ram? Kenapa lo tepak tangan gue? Jadi jatuh kan buahnya? Gak sopan lo jadi orang. Aldi sangat marah ketika Rama menepak tangannya dan mengakibatkan buah yang ingin dimakannya terjatuh dan kotor. Lo sadar, Al? Tempat ini aneh. Mana mungkin di hutan ini ada pemukiman warga? Lo gak merasa ada yang aneh apa? Suara guntur bergemuruh di tempat ini. Hujan yang sangat lebat mendadak berhenti seketika. Hanya ada kabut tebal yang menyelimuti seisi hutan dan pemukiman ini. Aldi melihat sekitar dengan tatapan mata kebingungan. Ram, lo benar. Mana mungkin ada rumah di dalam hutan? Aldi berdiri dan membuang buah serta air yang ada di dalam kendi tersebut. Ram, maafin gue. Gue gak dengerin lo dari tadi. Kita harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Gue bersadar ini pasti kampung setan. Tegas Aldi dengan wajah yang mulai panik. Setelah itu Rama dan Aldi memutuskan untuk pergi dari kampung ini. Baru saja kami melangkah, Rama dan Aldi menengok ke arah pintu rumah yang terbuka tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat apa yang sedang berdiri di depan pintu. Rama melihat sosok wanita parubaya yang kulihat tadi berdiri menghadap ke arah mereka berdua. Penampilannya kini amat menyeramkan. Matanya melotot dan hitam di pinggir kelopak mata. Tempurung kepala yang amat jelas terlihat ditutupi oleh kulit keriput dengan rambut panjang tak beraturan. Bocah lanang, orang ngerti totok romo. Suaranya terdengar berat dan penuh ancaman. Ayo Ram, kita lari Ram. Aldi menarik tanganku, kami berlari ke arah gapura yang terbuat dari bambu. Semakin kencang kami berlari, tapi gapura itu terasa semakin menjauh. Perasaanku menjadi semakin panik dan nafasku mulai terengah-engah. Akhirnya aku sampai lalu menyentuh gapura tersebut menggunakan tangan kananku. Ku coba menengok ke belakang, penampakan wanita tua tersebut sudah tidak ada lagi. Dan aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Berhenti dulu. Gue capek. Langkah kami semakin cepat. Aku terus saja mengikuti Raka dari belakang. Suara gending gamelan semakin jelas terdengar dan membuat langkah kakiku tak beraturan. Tanpa tersadar aku dan Raka sudah berlari dengan sendirinya. Aku pun tahu bahwa Raka pun merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Iya, kami berdua sama-sama takut mendengar suara gending gamelan ini. Hujan semakin lebat dengan gemuruhnya guntur menggema di atap-atap langit nan hitam. Seperti sedang ada pertarungan antara malaikat serta dewa-dewa yang ada di atas langit malam ini. Aku dan Raka terus saja berlari. Tiba-tiba seketika suasana menjadi hening. Hujan, gemuruh guntur dan gending gamelan mendadak hilang serempak. Langkah kaki kami terhenti sejenak mendengar bahkan melihat langsung perubahan cuaca yang begitu dahsyat. Mendadak berubah menjadi tenang dengan perasaan takut dan masih kebingungan. Aku dan Raka melanjutkan perjalanan kembali dengan perlahan. Han, itu bukannya Aldi sama Rama ya? Kayaknya sih mereka. Aku dan Raka memperlambat langkah kaki kita. Apakah benar mereka berdua itu adalah Aldi dan Rama? Semakin lama kami mulai mendekati mereka dan semakin jelas terlihat benar. Benar saja mereka adalah Aldi dan juga Rama. Sebentar, apa yang tengah diduduki oleh Aldi dan Rama? Gumamku dalam hati.
Kami hanya berjarak sekitar 5 meter saja dari tempatku berjalan sekarang ini. Betapa terkejutnya aku, ternyata yang diduduki Aldi dan Rama adalah sebuah batu nisan. Aldi, Rama! Perlahan demi perlahan kini nafasku mulai bisa ku kendalikan, keadaan serta cuaca pun sangat begitu tenang tiba-tiba. Aldi, Rama, Raka, Hani. Kami berempat saling berpelukan, rasa khawatirku terjawab dengan melihat dua sahabatku dalam keadaan utuh dan baik-baik saja. Lo berdua baik-baik aja kan? Gue sama Hani baik-baik, Ram. Lo berdua gimana? Gue sama Aldi juga gak kenapa-napa. Lo ngapain duduk di situ? Timpal Hani yang menunjuk ke arah bawah. Aku dan Aldi terkejut. Ternyata bangunan yang tadi kami sandari telah berubah menjadi sebuah batu nisan. Spontan aku dan Aldi menjauh dari batu nisan tersebut. Langsung saja mataku tertuju pada perkampungan yang tadi kami singgahi. Perkampungan yang tadi kulihat seketika lenyap dan hanya ada batu nisan yang ada di tempat ini. Bagaimana jika kita mendoakan orang yang dimaksud dari batu nisan ini? Tanpa berkata-kata lagi, kami berempat menundukkan kepala kami masing-masing dan berdoa dalam hati. Ya Allah, maafkan kesalahanku. Aku hanya manusia yang sering melakukan salah dan dosa. Ampunilah semua kesalahan yang telah kami perbuat di tempat ini, dan ampunilah dosa orang yang ada di dalam batu nisan ini. Al-Fatihah. Amin. Setelah itu kami memutuskan melanjutkan perjalanan ini kembali. Sekitar 1 jam berjalan, tiba-tiba kami sudah berada di bawah pohon besar. Kayaknya gue pernah lihat pohon ini. Gak salah lagi, ini pohon raksasa yang gue lewatin tadi. Kenapa tahu-tahu kita bisa ada di sini? Gumamku dalam hati. Kami berempat melewati 2 pohon besar tersebut dan aku dibuat terkejut. Suasana yang tadi gelap sekarang berubah menjadi terang. Raka yang berjalan paling depan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik badan. Sepertinya kita berhasil keluar dari dimensi lain. Lihat, ada sinar matahari di atas sana. Raka tersenyum dengan menunjuk lengan kanannya yang membawa parang ke arah matahari yang bersinar. Aku, Hani, Aldi, dan Raka bersujud melihat matahari yang tengah bersinar. Tangisan pun tak terhindarkan lagi. Sujud syukur kami panjatkan atas rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih Kau telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang kami telah perbuat di gunung ini. Perlahan kami berempat mulai berdiri, mata kami saling menatap satu sama lain, dan berusaha sekali lagi untuk kembali bersemangat menuruni Gunung Sindoro yang sungguh luar biasa ini. Bismillah. Raka berjalan paling depan, disusul Hani, kemudian Aldi, dan aku berada di paling belakang. Langkah kakiku pijak kembali di tanah bebatuan dan basah ini. Langit semakin lama semakin redup. Akhirnya kami semua selamat dan sampai di kaki Gunung Sindoro pada malam hari. Sekian. Dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.